Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Acara Pidana. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ishak SH MHum. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, dengan saya yang mewakili sebagai pembicara bernama Muhammad Ridho dan kedua rekan saya Duni Febrianti dan Muhammad Zainuddin. Adapun judul dari presentasi kami yaitu fungsi upaya hukum dalam perkara pidana. Upaya hukum dalam perkara pidana. Upaya hukum dalam perkara pidana adalah suatu usaha yang dilakukan oleh setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum atau kepastian hukum yang menurut cara ditetapkan di dalam undang-undang yang isinya merupakan suatu peristiwa pidana dan disertai dengan ancaman hukum pidana. Tujuan daripada upaya hukum ini untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat di dalam putusan yang telah dijatuhkan, baik itu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun keputusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Ada 2 upaya hukum yang dapat dilakukan. Yang pertama, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan, banding, dan kasasi. Perlawanan atau perzet adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penuntut umum maupun terdakwa terkait adanya putusan sela yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas keberatan terdakwa. Kemudian banding. Banding adalah permohonan supaya perkara pidana pada tingkat pertama yang diputus diperiksa kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi atau tingkat banding karena belum merasa puas oleh yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Yang ketiga yaitu kasasi. Kasasi adalah pembatalan atau tidak sahnya suatu putusan oleh Mahkamah Agung karena putusan tersebut tidak sesuai atau menyalahi dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, upaya hukum luar biasa. Itu adalah PK atau peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah meninjau kembali putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak diketahui oleh majelis hakim. Karena setelah diketahui hal-hal baru ini, maka putusan hakim itu akan berubah atau berbeda dari putusan yang sebelumnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk peninjauan kembali atau PK. Yang pertama yaitu diajukan oleh pihak yang berperkara. Yang kedua, putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan untuk banding. Yang ketiga yaitu membuat surat permohonan peninjauan kembali dan memuat alasan-alasan. Yang ketiga yaitu membayar panjar biaya perkara PK. Yang terakhir yaitu menghadap di kepanitraan pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Mungkin itu saja hasil dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.